Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bermuwajahah virtual ya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan perdana majelis perdana yang hari ini kita selenggarakan akan membuka keberkahan di masa-masa yang akan datang untuk kebersamaan kita di dalam melahirkan generasi Qur'ani, dalam melahirkan generasi yang lebih kuat, generasi pemimpin yang siap mengemban amanah ya yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk memakmurkan bumi. Shalawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita, kepada guru yang sempurna dan paripurna, yang mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah membangun pondasi pendidikan yang sangat kuat, yang sangat kokoh ya bagi semua unsur-unsur yang terlibat dalam pendidikan. Baik itu guru, ya bagaimana Rasulullah SAW membentuk atau mengkader atau memberikan contoh dan teladan karakter seorang guru dan jiwa guru ya, yang itu dicontohkan langsung oleh beliau Rasulullah SAW. Kemudian juga bagaimana hasil dari pendidikan itu dan kurikulum pendidikan itu sudah ditanamkan dengan kokoh pondasinya sejak awal dakwah Islam oleh Rasulullah SAW, dan keberhasilan pendidikan Rasulullah SAW bisa kita rasakan bahkan sampai hari ini. Ketika beliau wafat, ya dari hasil pendidikannya tidak kurang dari 2000 pemimpin yang tersebar di pelosok-pelosok bumi, ya, yang sehingga dari beliau-beliau inilah ya kemudian Islam sampai menyebar ke seluruh dunia. Bunda, ada ayah juga ya, ada ayah, ada bunda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan. Selamat bergabung di rumah kita bersama ya, rumah pendidikan, yaitu Sekolah Ibtidai Bunda Aisyah. Maka dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini kami ingin bersama-sama memberikan apa ya tadi kalau istilah Bu Heti itu menyamakan visi, menyamakan misi kita untuk membangun sebuah persepsi yang harmonis di antara kita sehingga terbangun sinergi yang harmonis dan kita berada pada frekuensi yang sama dalam memandang pendidikan itu apa untuk generasi ya. Jadi makanya kita wajibkan ya stadium general ini karena antara pendidik dan orang tua ya, yang notabene orang tua itu adalah yang diberikan amanah penuh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik putra-putrinya, kemudian juga para santri ya. Ini merupakan satu kesatuan yang harusnya diciptakan secara harmonis karena kita akan bersama-sama paling tidak selama 6 tahun ya untuk mendidik putra-putri kita ya. Mudah-mudahan pertemuan perdana ini akan dibuka dengan keberkahan sehingga pertemuan-pertemuan kita selanjutnya menjadi pertemuan yang juga dinaungi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyampaikan visi misi ini jadi di flyer yang mungkin sudah dibaca ya, sudah pernah dibaca oleh Bunda semuanya dan para ayah. Di situ kan kita cantumkan ada visi dan misi ya, maka kami harus menjelaskan karena
ini bukan hanya sekedar kita menulis ya, sekedar menulis biar kelihatan bagus gitu flyernya, tetapi ada sebuah tanggung jawab pada kita semuanya ketika kita membuat sebuah program, kemudian mengajak bersama para orang tua untuk menjalankan program ini bersama-sama, tentu saja kita punya tanggung jawab yang besar ya. Maka inilah visi yang insya Allah akan menjadi cita-cita kita bersama ya. Visi di sini yang tertulis dan memang ini yang menjadi cita-cita kita bersama adalah memuliakan anak dengan Al-Quran, iman, dan adab ya. Pasti kan butuh penjelasan ya kalau ketika kita menulis, ketika kita menyepakati, kalau kami udah bisa memahami ini, tetapi kami perlu menyampaikan juga kepada para orang tua kenapa visi yang tertulis di Ibtidai Bunda Aisyah ini seperti ini. Itu kan karena ini kan akan terus mungkin bahkan menempel di di benak anak-anak kita gitu ya. Memuliakan anak dengan Al-Quran, iman, dan adab. Memang begitu global sekali ya gitu. Karena memang cita-cita kita mendidik ini kan panjang, sehingga kita harus visi itu harus mencakup cita-cita yang agung, tapi juga untuk masa depan yang panjang ya. Nah, karena kenapa kita menuliskan atau kita mempunyai visi seperti ini? Karena kami melihat bahwa anak adalah aset yang paling berharga bagi orang tua, ya, bagi orang tua, bagi negara dan bagi umat, ya. Anak adalah amanah sekaligus nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang dititipkan kepada para orang tua untuk memuliakan, ya, memuliakannya tentu dengan pendidikan dan kasih sayang agar kelak dia menjadi orang yang mulia. Mulia di dunia, mulia di akhirat ya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan anak-anak kepada kita, dia terlahir dalam keadaan mulia, dalam keadaan fitrah ya. Sehingga ketika kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkannya, bagaimana anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita itu memiliki kemuliaan di dunia maupun di akhirat ya. Nah, tadi kan mendidik anak memuliakan anak dengan Al-Qur'an ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira." Jadi Al-Qur'an itu ya akan memberikan petunjuk, akan mengguide ya seluruh umat manusia yang berpegang kepadanya kepada jalan yang paling lurus gitu ya. Sehingga ketika kita menanamkan Al-Quran sejak dini kepada putra-putri kita, maka tentu saja kita berharap bahwa Al-Quran itulah yang akan membimbing anak-anak kita. Sebagaimana janji Allah, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sehingga ketika anak-anak itu tertanam di dalam benaknya, di dalam jiwanya nilai-nilai Al-Quran ya, dia akan tumbuh ya dan sampai besar, dewasa, sampai wafatnya nanti senantiasa terbimbing ya. Itu harapan kita tentunya. Maka ketika kita ingin memuliakan anak-anak, maka muliakanlah dengan Al-Quran. Didiklah dia dengan Al-Quran. Tanamkan di dalam jiwanya nilai-nilai Al-Quran, pasti dia akan mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW ya, di dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda bahwa sesungguhnya Al-Quran itu, sesungguhnya Allah akan memuliakan manusia dengan Al-Quran dan menghinakan juga manusia dengan Al-Quran. Siapa yang dimuliakan dengan Al-Quran? Mereka yang memuliakan Al-Quran. Ya, tetapi siapa yang dihinakan dengan Al-Quran? Mereka yang menjauhi Al-Quran. Mereka yang dalam kehidupannya itu jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Dan semoga saja ya kita bisa menjaga amanah ini tentu bersama-sama dengan para orang tua ya. Kemudian tadi kan visinya ya memuliakan anak dengan Quran, dengan iman dan dengan adab ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah berjanji bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman. Jadi yang mulia ya, yang tinggi derajatnya itu adalah mereka orang-orang yang beriman. Maka ya kami insya Allah berusaha dengan kurikulum yang ada, dengan membekali para ustazat agar
membiasakan dengan dialog-dialog iman, bahasa-bahasa iman. Karena fitrah anak ya, pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari benak anak itu selalu membutuhkan jawaban-jawaban iman ya. Itu fitrah sekali anak bertanya tentang siapa yang menciptakan, Allah itu di mana gitu ya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan mereka itu akan diarahkan untuk menjadi dialog-dialog yang penuh dengan atau syarat dengan makna-makna keimanan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memang akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa tingkatan derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ya. Kemudian tentang adab ya nanti akan dijelaskan oleh beliau yang bertanggung jawab terhadap kurikulum yang ada di Ibtida'i, bahwa kita akan memberikan fondasi pendidikan kepada anak-anak itu dengan adab gitu ya, sehingga nanti mungkin di semester pertama itu yang akan lebih banyak diberikan kepada anak-anak, dibangun, karena kita juga belajar dari para ulama ya, para ulama salaf, bahwa para ulama itu mendahulukan ya pelajaran adab sebelum belajar Al-Qur'an gitu ya. Karena ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar Al-Qur'an gitu ya, itu harus ada adab-adabnya, sehingga porsi adab itu cukup besar di dalam kurikulum yang sudah kami susun ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka gitu ya. Jadi salah satu upaya untuk memuliakan anak agar anak kita menjadi mulia dalam kehidupannya yaitu ditanamkan kepada mereka adab sejak dini. Nah, jika seseorang mendidik anaknya menjadi anak yang beradab, maka itu lebih baik baginya daripada bersedekah setiap harinya setengah sok. Jadi mendidik anak dengan adab itu ya nilainya adalah lebih baik daripada sedekah ya. Karena ketika anak-anak kita tumbuh dengan adab yang sudah dibimbing di dalam Al-Qur'an maupun sunnah, maka orang tuanya pun akan bisa merasakan ya kemuliaan ketika anak yang dididik dengan adab, dia juga akan memuliakan orang tuanya ya, dan memuliakan orang-orang yang memang harus dimuliakan. Imam Malik juga beliau mengatakan ya, ta'allamal adab qabla an ta'allamal ilm. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu gitu ya. Di mute Bu. Udah ya. Atau dikecilin volumenya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengajari kepada kita semuanya, ta'addabu tsumma ta'allamu, beradablah kalian kemudian pelajarilah ilmu. Jadi adab lebih dahulu ya, pendidikan adab didahulukan sebelum anak-anak diajarkan tentang bab-bab keilmuan ya. Kemudian ulama yang lainnya ya, beliau adalah Yusuf bin Husain berkata ya, bil adabi tafhamul ilm. Dengan mempelajari adab itu maka engkau menjadi mudah dalam memahami ilmu. Tentu saja kita berharap bahwa putra-putri kita ya bisa memahami setiap ilmu yang diberikan gitu ya. Nah, tadi bahwa adab itu terkait erat dengan keberkahan. Semoga ya ilmu-ilmu yang didapatkan oleh putra-putri kita menjadi berkah ya, dan mudah difahami. Karena apa? Karena mereka sudah lebih dahulu mempelajari adab ya. Kemudian itu diantaranya visi, cita-cita kami, harapan kami. Semoga ini juga menjadi harapan para bunda dan ayah semuanya,
agar amanah yang Allah berikan kepada kita, putra-putri yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya, kita bisa memuliakannya dengan iman, kita bisa memuliakan mereka dengan Al-Qur'an, kita bisa memuliakan mereka dengan ilmu, ya, dan dengan penanaman adab. Adapun visi itu kan masih global ya, sehingga kita harus menuangkannya atau nge-breakdown-nya dalam bentuk misi, dan misinya sudah dituliskan ya, dan mungkin sudah dibaca, dipelajari juga oleh para bunda dan ayah. Di antaranya adalah menanamkan keimanan sejak dini, nanti akan diterjemahkan tentu saja dengan kurikulum ya. Kemudian menanamkan kecintaan anak kepada Rasulullah SAW, para ulama salaf dengan mempelajari akhlaknya ya, karena ini diantaranya tujuan dari pendidikan di dalam Islam adalah agar anak-anak itu ma'rifatullah, ma'rifah kepada Allah. Di tujuan pendidikan sebetulnya itu ya, agar anak itu kenal kepada Allah, anak itu kenal kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk memberikan contoh dan teladan kepada umat manusia. Maka itu menjadi tujuan pendidikan ya, agar manusia itu mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Untuk apa? Untuk mempelajari akhlaknya, meniru akhlaknya, dan segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian menanamkan dasar-dasar ilmu Al-Quran dan memfasihkannya. Kami ada metode At-Tibyan yang nanti akan dijelaskan metode At-Tibyan itu apa. Kemudian Al-Quran itu ada pelajaran membacanya sebelum menghafalnya ya, dan kita berusaha dengan metode At-Tibyan itu, kami akan berusaha agar putra-putri kita fasih di dalam membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menanamkan kecintaan kepada Al-Quran dengan kebiasaan menghafalnya. Itu misinya ya. Nanti mungkin nanti bertanya, loh di mana calistungnya gitu ya, di mana calistungnya, ada enggak gitu, ada bahasa Inggris enggak, ada matematika atau enggak gitu ya. Nanti itu akan dijelaskan ya oleh bagian kurikulum, karena itu mungkin bertanya-tanya, kok ini semuanya kayaknya Al-Quran aja gitu ya. Karena Al-Quran, kalau kita bicara tentang Al-Quran, sebetulnya kita udah bicara sesuatu yang global, yang di dalamnya terkandung segala ilmu. Karena Al-Quran adalah induk ilmu pengetahuan ya. Semuanya ada di dalam Al-Quran, tinggal nanti dalam kurikulum kita akan menjabarkannya ya. Demikianlah secara ringkas tentang visi dan misi Ibtidai Bunda Aisyah. Mudah-mudahan bisa difahami oleh ayah dan bunda, dan insya Allah kalau ada yang tidak difahami nanti ada sesi untuk bertanya dan berdiskusi, sehingga di antara kita akan timbul satu kesepahaman yang tadi disampaikan oleh Bu Heti, bagaimana kita bisa berada pada frekuensi yang sama, memiliki konsep pendidikan itu yang sama, sehingga kita bisa saling bersinergi. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Umi, mudah-mudahan bisa difahami dan memberikan gambaran global paling tidak tentang anak kita mau dididik seperti apa sih ya. Kemudian ibtidai itu seperti apa sih gitu ya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dan membimbing kita semuanya, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama mudah di dalam melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, kalau ada kesalahan-kesalahan itu adalah karena kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Ummu Husain sebagai kepala sekolah bidang kurikulum. Tafadholi Ummu Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa, sehingga pada hari ini mudah-mudahan ini menjadi langkah awal di mana Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mewujudkan cita-cita kita di dalam menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Mewujudkan cita-cita kita untuk i'la'u kalimatillah di muka bumi ini, meskipun dengan modal yang sangat kecil tentunya, tetapi ini bagian dari awal kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini nikmat yang Allah berikan, kita bisa berkumpul di dalam satu tim. Kita bertemu di dalam satu tim, di mana tim yang kami maksud bukan hanya kami sebagai pihak penyedia pembelajaran, tetapi juga kita dan para ayah bunda adalah satu tim. Sehingga yang kami harapkan kita benar-benar bisa bekerja sama dalam suatu kerjasama yang solid ya, di antara kami, para guru dan juga penggagas kurikulum, dan juga wali murid atau ayah bunda yang berada di rumah. Sehingga kita tadi seperti disampaikan oleh Bu Heti, bahwa kita bisa bersinergi, sama-sama mengemban satu visi dan misi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, para sahabiah, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan dan memperjuangkan sunnah-sunnah beliau, di mana pada hari ini kebanyakan orang melupakan sunnah-sunnah beliau, bahkan membenci sunnah-sunnah beliau. Maka kita mudah-mudahan dengan modal dan kemampuan yang sangat terbatas ini, kita mampu menjadi atau termasuk dari golongan barisan orang-orang yang senantiasa menjunjung tinggi sunnah-sunnah beliau, hingga akhirnya nanti kita dipertemukan oleh Allah SWT bersama beliau di surga tertinggi insya Allah. Tadi seperti mana visi dan misi dan juga mukadimah yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bu Heti maupun Umi Yusdiana, yang menjadi pijakan kita yaitu visi kita memuliakan anak dengan Al-Quran dan adab dan juga iman. Tentunya ini menjadi PR besar buat kita semua, terutama di dalam menggagas kurikulum, karena dengan visi dan misi yang menjadi pengembangan dari visi tersebut, maka kurikulum yang ada tentunya harus sesuai, harus sejalan. Nah, ini tujuan kami menyampaikan ini agar para wali dan juga ayah bunda di rumah memahami, sehingga tidak ada nanti kerancuan atau miskomunikasi. Kenapa seperti ini? Kok pembelajarannya seperti ini? Kenapa di luar seperti ini? Kenapa di ibtidai seperti ini? Kenapa dulu anak saya waktu sekolah di sana seperti ini, di sini seperti ini? Maka sebelum kita jauh membahas soal kurikulum, yang pertama kita niatkan semuanya adalah lillahi ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan barokah atas setiap yang kita upayakan, karena ikhlas itu merupakan hal yang paling penting. Kita sebagai satu tim, kalau mungkin orang tua sudah mengikhlaskan anaknya untuk belajar Al-Quran, karena hari ini banyak sekali tantangannya ya ayah bunda. Kenapa anak harus belajar Al-Quran saja? Kenapa tidak yang lain dulu? Gitu. Itu butuh sekali keikhlasan. Butuh sekali lapang dari orang tua untuk merelakan anak-anak dididik dengan ta'dib Al-Quran. Karena hari ini kita bersaing. Maka yang harus kita tanamkan yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengikhlaskan lillahi ta'ala, baik kami para pengemban amanah ini dan juga para wali yang tentunya sangat besar harapannya untuk bisa kita bersama-sama di dalam mewujudkan visi kita, yaitu memuliakan anak dengan Al-Quran, iman, dan adab. Maka hal yang harus kita perhatikan yang pertama tadi terkait ikhlas, niat.
Kemudian yang kedua, kita punya prinsip bahwa kita tidak sama. Ya. Jadi kurikulum kita tidak sama. Ya. Saya sebut kita karena supaya para bunda, ayah juga paham bahwa kita ini bersama-sama, bukan saja kami ya, yang mewujudkan kurikulum. Kemudian ayah bunda pasrah ya, kalau kata istilah orang Jawa pasrah bongkoan, terserah ustazah anak saya mau diapain, bukan seperti itu. Artinya bagaimana ayah bunda juga ikut terlibat di dalamnya. Maka kita tidak sama dengan kurikulum yang lain seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Heti bahwa kita tidak sama. Karena nanti akan ada perbedaan-perbedaan di dalam mengawali pembelajaran. Termasuk tadi bahwa kita mengawali pembelajaran dengan adab. Kemudian yang harus kita tanamkan juga di dalam pola pikir kita bahwa kita tidak sedang bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena tentu persaingan yang ada hari ini membuat kita sebetulnya pusing. Hatta memilih sekolah saja hari ini tidak sama seperti dulu. Milih sekolah kalau dulu kan mudah, simple, yang dekat, yang tidak ribet. Kalau sekarang terlalu banyak cita-cita orang tua, pengen anaknya jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sementara banyak sekali brosur-brosur yang selalu berseliweran menawarkan program pendidikan sekian. Maka harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwa kita sedang tidak bersaing. Kita sedang fokus dengan anak-anak kita. Kenapa? Karena kelanjutannya nanti bahwa ketika kita fokus dengan anak kita, maka kita sedang fokus mewujudkan mimpi kita atau cita-cita kita untuk mewujudkan peradaban. Kalau kita merasa kita sedang bersaing, kita nanti bingung. Ya, ini yang menjadi penyakit hari ini ketika kita meninggalkan pola belajar tuntas. Ya. Karena apa? Karena bersaing, ini faktornya. Kadang kita merasa anak saya sekolah di sana kurang bagus, kita keluarkan, kita pindahkan ke sekolah lain. Nanti kita dapati kurang bagus, kita pindahkan lagi ke sekolah lain. Kenapa? Karena ya terlalu banyak tawaran. Maka ikhlas itu sangat penting. Kemudian menyadari kita untuk senantiasa bertawakal ala Allah. Karena fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kita sudah berazam, saya ingin menyekolahkan anak saya di Ibtida'i Bunda Aisyah, maka sebetulnya kan disarankan untuk kita istikharah dalam setiap apapun. Karena saya tidak katakan bahwa Bunda Aisyah yang terbaik. Banyak lagi yang lebih bagus ya Umi, sebetulnya gitu. Tetapi tentunya kita punya pilihan gitu. Kita punya pilihan warna, kita punya pilihan corak yang seperti apa yang kita inginkan. Maka dengan istikharah insya Allah kita akan mantap ya. Ketika sudah mantap kita istiqomah, karena tidak ada orang yang tanpa istiqomah bisa lanjut sampai tuntas. Nah ini akan kita sampaikan nanti di dalam pola, apa sih sebenarnya pola pembelajaran yang sedang kita tawarkan di Ibtida'i Bunda Aisyah. Kemudian yang harus kita pahami juga sebelum saya membahas jauh tentang kurikulum, kita tidak sedang menyiapkan anak-anak kita untuk kita pamerkan di panggung-panggung. Karena ini juga satu hal yang hari ini menjamur. Bahkan kalau tadi Umi menyampaikan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mempelajari Al-Quran, ya Umi, tadi dikutip dari ayat Quran, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kemudian kemuliaan yang Allah berikan juga kepada pembelajar Al-Quran. Maka kita tidak boleh lupa bahwa sebetulnya di satu sisi Allah bisa mengangkat kedudukan suatu kaum dengan Al-Quran, tetapi satu sisi yang lain wa yad'u bihi akharin, Allah bisa merendahkan kedudukan suatu kaum dengan Al-Quran juga. Maka jangan sampai kita tersalah niat. Sehingga hari ini ketika ada anak yang anak orang itu sudah hafal 30 juz, kemudian saya tidak katakan yang di panggung-panggung itu tidak tawadhu ya, masing-masing punya niat gitu, tetapi kita jangan sampai hal-hal seperti itu merusak barokahnya, mewujudkan institusi pendidikan untuk cita-cita besar kita. Jangan sampai itu rusak, karena ketika barokah hilang dari upaya-upaya kita, maka nanti yang ada di benak kita hanya persaingan, di benak kita hanya misalnya urusan duniawi, panggung, urusan uang dan lain sebagainya. Kita tidak seperti itu. Ya, semoga ini bisa difahami oleh semua yang hadir di sini ya, terutama para guru dan juga
para ayah bunda, karena kita sedang bersama-sama mewujudkan cita-cita kita untuk menjadi orang-orang yang mulia nanti di akhirat kelak, kita disandingkan oleh Allah SWT bersama orang-orang yang mulia juga. Dan itu tidak bisa dicapai dengan hiruk pikuk dunia. Hari ini dunia itu sangat membuat kita bahasa mungkin stres ya. Pengen seperti ini, pengen seperti itu. Maka cukup mutmain dengan satu dan kita telateni, maka harus sabar, telaten, dan istiqomah. Jangan sampai nanti di pertengahan jalan pengen yang lain gitu. Tapi kemudian seperti mana misi yang sudah tadi dibacakan oleh Umius, maka di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana metode pola pendidikan kita. Di sana di dalam misi disebutkan menanamkan kecintaan kepada Rasulullah dan salaf soleh serta mempelajari akhlaknya, maka kita tidak jauh-jauh dari pola pendidikan salaf soleh. Karena kita tujuannya adalah bagaimana menanamkan kecintaan kepada Rasulullah dan para salaf, maka tentunya tidak boleh jauh. Meskipun tidak bisa 100% ya ayah bunda, karena hari ini kita pola belajar kita tidak bisa persis seperti para salaf dulu yang berhalakoh, kemudian membaca satu kitab, kemudian persis itu nggak bisa ya. Karena kalau di sini saya katakan mengacu pada pendidikan para salaf, yaitu satu dengan sistem mulazamah. Mulazamah ini kan seharusnya bagaimana guru membersamai murid. Guru membersamai murid tentunya harus 24 jam. Karena di situ dia belajar adab. Bukan hanya sekedar teori, adab makan, tapi dia belajar bagaimana dia melihat guru tersebut makan. Nah, dia belajar adab tidur, bagaimana dia melihat guru tersebut tidur. Belajar adab bermajelis, dia juga melihat bagaimana adab guru tersebut ketika bermajelis. Nah, di sini pola mulazamah bukan seperti dulu. Karena kalau dulu memang anak dititipkan kepada alim, gitu ya Umi. Tapi kalau hari ini anak dititipkan dalam jangka waktu sebentar, setengah hari, ya hanya mungkin dari pagi sampai siang lalu pulang. Maka di sini saya sampaikan bahwa mulazamah bukan hanya guru dan murid, tetapi guru dan wali murid atau orang tua. Sehingga mulazamah yang diterapkan di sekolah mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh orang tua di rumah. Sehingga kalau di sekolah diajarkan adab makan beserta contoh-contohnya, beserta doanya. Karena makan itu tidak hanya kita menghafal doa, tetapi bagaimana aplikasinya, bagaimana prakteknya. Maka nanti di sekolah juga akan diajarkan bagaimana prakteknya. Maka ada, kalau nanti mudah-mudahan sudah bisa masuk offline, akan ada makan siang di sekolah. Nah di situ ditanamkan. Guru juga memberi contoh secara praktek. Karena metode pendidikan itu kan salah satunya adalah dengan memberi contoh. Tidak bisa hanya menyuruh, tidak bisa hanya memberitahu. Karena lisanul hal afsahu min lisanil qaul. Ya, lisanul hal. Jadi ketika seorang guru atau orang tua ini, kami sampaikan bahwa guru dan orang tua, karena orang tua adalah guru di rumah. Ketika mendidik anak, tidak boleh hanya misalnya memberitahu atau ngomel, ya. Makan duduk, makan baca doa. Tetapi bagaimana menerapkan itu di dalam kehidupan guru tersebut sehari-hari. Sehingga anak melihat hal, bukan qaul. Jadi halnya, gurunya kayak gitu keadaannya. Ketika melihat guru seperti itu, dengan sendirinya anak akan ikhlas mencontoh. Ini yang sangat-sangat kami harapkan kerjasama dari para orang tua, karena memang mungkin kalau di rumah kesibukan orang tua tidak hanya mendampingi anak, tetapi diupayakan sangat bahwa kehadiran orang tua bisa dirasakan oleh anak, meskipun orang tua sedang mungkin mengerjakan hal yang lain. Gitu. Karena kehadiran yang penting. Karena bukan berapa lama orang tua mendampingi anak, bukan. Tetapi bagaimana anak merasakan bahwa dia sedang didampingi. Kemudian yang kedua, mengacu pada pendidikan para salaf, yaitu satu persatu berurutan. Maka nanti insya Allah akan saya paparkan apa saja sih pelajaran yang akan dipelajari di ibtida'i ini. Kalau saya paparkan misalnya 14 mata pelajaran, mungkin itu tidak semua dipelajari di 1 tahun yang sama. Jadi nanti
kok ini nggak dipelajari. Jadi pembelajarannya satu persatu dan insya Allah berurutan. Satu persatu, misalnya kita sedang membahas akidah, maka nanti berurutan. Akidah itu dari ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena ini kan pondasinya. Kemudian misalnya ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul, maka ada pelajaran sirah. Seperti adab, dimulai dari adab bermajelis. Karena ini yang mengawali seseorang bagaimana bisa menuntut ilmu dengan baik dan benar sehingga ilmu tersebut barokah. Maka diawali dengan adab bermajelis. Kemudian sering dan setiap hari. Artinya satu mata pelajaran itu dipelajarinya, kalau mungkin kita di sekolah terkadang seminggu sekali ada pelajaran fikih misalnya. Tapi ini dipelajari setiap hari dari Senin sampai Kamis. Ya, kalau Jumat nanti insya Allah akan ada jadwal sendiri ya, jadwal ekstra, jadwal khusus. Tapi pembelajaran yang ilmu dipelajarinya Senin sampai Kamis setiap hari. Setiap hari maksudnya berurutan. Kemudian dipelajari sampai tuntas. Karena ini adalah metode pola pendidikan yang diamalkan oleh para salaf sehingga anak-anak memiliki keilmuan yang tuntas, tidak gantung, tidak ngawang. Ya, seperti mungkin pengalaman-pengalaman kita semua bahwa kita mempelajari suatu ilmu itu kadang-kadang comot sana, comot sini. Belajar dari kitab ini, tapi nggak selesai. Gitu. Sehingga keilmuan kita tidak tuntas dan kita tidak menguasai apa yang sedang kita pelajari. Kemudian selanjutnya, dasar atau pondasi pembelajaran di Bunda Aisyah, di Ibtidai Bunda Aisyah. Apa itu? Karena kita sudah disampaikan tadi oleh Umi Yusdiana bahwa yang pertama dipelajari adalah Al-Quran. Al-Quran ini menjadi hal yang paling utama dipelajari selain adab. Karena ketika kita mengajarkan Al-Quran pertama kali kepada anak kita, insya Allah dia akan dengan mudah mempelajari hal-hal yang lain. Jadi kita jangan khawatir, kok Quran dulu, nanti gimana melanjutkan sekolahnya, apakah ada ijazahnya, terus nanti kalau dia pengen belajar yang lain, memangnya dia bisa kepake atau apa. Jadi bahasa nanti dia akan bekerja jadi apa, atau nanti dia kepake jadi apa, itu sudah tidak ada lagi di dalam pola pikir kita sebagai orang tua. Karena Al-Quran ini menjadi hal yang Masya Allah ya, kalau dikatakan Al-Quran itu mukjizat, Al-Quran juga sebetulnya yang akan mengawali kesejahteraan hidup yang Allah janjikan. Jadi ke depan, kita tidak usah khawatir. Meskipun secara manusiawi kita akan berpikir nanti kerja apa, duitnya dari mana. Tetapi Masya Allah banyak sekali pengalaman-pengalaman, banyak ya kalau mau diceritakan pengalaman teman-teman yang hanya berkutat dengan Al-Quran, tetapi Allah memberikan kesejahteraan. Tidak hanya dari sisi finansial, ya, kalau finansial sebenarnya akan habis, ya, nggak ada artinya. Finansial itu dipakai selesai, sudah lupa lagi rasanya. Kalau makan enak sekarang, habis makan kita mungkin sakit perut gitu. Jadi rasanya itu nggak apa ya, kita tidak merasakan itu sepanjang hidup, hanya sebentar. Itu kalau finansial. Hari ini kita senang punya HP baru, punya baju baru, tetapi sebentar aja. Setelah itu kalau sudah lama kita sudah lirik yang lain lagi. Itu secara finansial. Dan insya Allah Allah akan menjanjikan juga kesejahteraan finansial meskipun kita hanya belajar Al-Quran. Nah, yang terpenting yang kita inginkan adalah kesejahteraan secara ruh. Ya. Karena bagaimana Allah merintahkan kita untuk tidak meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi di'afan, dzurriyatan di'afan. Menjadi generasi atau dzurriyah keturunan yang lemah. Jangan sampai kita meninggalkan di belakang kita, meninggalkan generasi yang lemah. Lemah yang pertama bukan hanya dari sisi finansial, tetapi lemah dari sisi iman. Maka itu pentingnya kita membekali anak kita dengan ruh, dengan pondasi yang benar. Sehingga kesana-sananya nanti, dipegangi apa saja, ya, dia akan jadi. Tapi kalau ruh,
dipegangi HP, ruhnya lemah, dipegangin HP, rusak. Kalau ruhnya kuat, dipegangin HP, HP itu akan baik buat dirinya, akan bermanfaat. Kalau ruhnya lemah, HP akan merusak dia. Kalau ruhnya lemah, dipegangi duit, rusak. Karena hari ini kan fitnahnya, hari ini kita itu HP. Jangan anak remaja, orang tua pun ya, duit, ya apalagi kita kaum ibu. Ya. Apalagi banyak sekali ya, karena zuyyina linnas hubbus syahwat. Jadi ketika sudah dipegang ruh, insya Allah dipegangi apa saja jadi. Gitu. Maksudnya jadi orang yang benar. Kenapa? Karena kekuatan pondasi berada pada ruh, bukan pada fisik. Ya, bukan pada fisik, bukan pada bagaimana kita memberi makan anak kita dengan makanan yang bergizi sehingga nanti dia menjadi anak yang sehat, kemudian tumbuh besar menjadi anak yang pintar. Tidak. Tapi itu nomor sekian. Ya, penting, tapi juga bukan nomor pertama. Kalau nomor satu itu adalah ruhnya, yaitu Al-Quran. Nah, di sini dasar pondasi kita adalah Al-Quran dan hadis, karena kita nggak bisa kemana-mana. Kita tidak punya pilihannya. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwa kita tidak punya pilihan lain di dalam menerapkan pendidikan anak. Nggak bisa kita mengacu pada kurikulum sekian, kurikulum yang dibuat oleh orang tokoh terkenal sekalipun. Nggak bisa ya. Jadi kita emang acuannya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang ditinggalkan untuk kita, lan tadillu abada, yang kalau kita berpegang teguh kepadanya, kita tidak akan tersesat. Itu ya Al-Quran sama hadis. Jangan kita mengacu pada kurikulum sekian. Ya. Kecuali hanya sekedar untuk teknis. Teknis nggak masalah, tetapi nggak harus seperti itu. Baik. Nah, Al-Quran dan hadis kita turun ke bawah, di situ ada aspek tarbiyah. Nah, di sini nanti insya Allah di Bunda Aisyah akan diterapkan ini. Aspek tarbiyah, ya, kalau kita baca, jadi dianjurkan para ummahat dan aba ya, untuk membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan tarbiyatul aulad fil Islam. Dan nanti insya Allah di sekolah ibu juga akan disampaikan oleh Umi Yus tentang apa sih sebetulnya pendidikan itu. Nah, aspek tarbiyah yang diterapkan kalau menurut beliau Syekh Abdullah Nasir Ulwan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, tarbiyah yang pertama yang diterapkan adalah tarbiyah imaniyah. Tarbiyah imaniyah. Tetapi di dalam teknis pembelajaran, ya, selain iman, maka diawali kalau para salaf adalah dengan mempelajari adab. Kenapa? Karena adab itu nanti akan mengawali bagaimana dia menuntut ilmu. Cara dia menuntut ilmu benar atau salah. Begitu juga para guru. Karena begini, kalau di dalam metode Atibian yang akan kita gunakan, ya, Atibian insya Allah ummahat dan aba sudah paham ya Atibian. Kalau di Bunda Aisyah, kalau yang sudah lama bergabung dengan Bunda Aisyah insya Allah paham. Metode Atibian itu di antara tujuannya adalah setiap orang yang tergabung, yang bermusyarakah di dalam pembelajaran itu harus berakhlak dengan Al-Quran. Nah, ini tujuan tertingginya. Kalau kita hanya mengajarkan anak bisa membaca Al-Quran, belum tentu dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Karena jangan sampai kita hanya memotivasi anak untuk bisa baca. Karena Rasulullah SAW kan di dalam hadis beliau memerintahkan adibu auladakum ala salati hisal. Ajarkanlah anak kalian dengan 3 hal. Hubbi nabiyikum, hubbi ali baiti, mencintai Rasulullah, mencintai ahlu bait, wa tilawatil Quran. Artinya hubbi tilawatil Quran. Kita hari ini mungkin kadang lupa, kita lebih sering motivasi anak untuk bisa baca dan hafal sampai tuntas, tetapi mungkin kita lupa bagaimana menanamkan kecintaan. Nah, ini mempelajarinya di adab dan iman. Ya. Supaya ketika dia menjadi seorang hafidh atau hafidhah, ini kan hari ini hafidhah itu banyak. Program tahfidz itu di mana-mana, bahkan sekarang sekolah-sekolah negeri pun yang saya tahu di dekat Jatisari itu juga ada program tahfidz. Karena memang hari ini sudah, Masya Allah ya, mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan umat itu. Tetapi jangan sampai kita salah. Artinya jangan sampai itu tadi,
Allah berkehendak meninggikan derajat satu kaum dengan Al-Quran, tetapi juga Allah berkehendak merendahkan derajat kaum dengan Al-Quran. Nah, kita pelajari di dalam aspek tarbiyah ada adab, iman, fikih, sirah. Pola pembelajarannya kembali kepada tadi bahwa kita tidak mempelajarinya sekaligus, tetapi satu per satu. Di kelas 1 semester 1 kita belajar adab ini, iman ini. Dan itu tidak dipelajari dalam satu hari bersamaan semua. 4 itu, adab, iman, fikih, sirah tidak dipelajari dalam satu hari semuanya. Kenapa? Karena kita pola belajarnya supaya lebih fokus dan tuntas, satu per satu. Kemudian khusus pembelajaran Al-Quran, ya meskipun adab, iman, fikih, sirah itu kan mengacu semuanya kepada Al-Quran dan hadis. Khusus pembelajaran Al-Quran, di sana ada pembelajaran tilawah. Karena ini dua ini adalah pondasi, aspek tarbiyah dan Al-Quran. Ini pondasi sebelum belajar yang lain. Jadi kita membuat pondasinya dulu. Nanti jangan sampai anak-anak kita menjadi ahlu fikih yang tidak beradab. Atau ahlu fikih yang tidak mencintai. Tidak dulu nggak mau bikin pengumuman, suruh buka kamera. Oh, mohon maaf diinterupsi sebentar. Mohon kepada ayah bunda, Umi Abi, mama papa, silakan membuka kameranya karena sebaik-baik adab adalah ketika bertemu kita saling bermuajahah satu sama lain. Dimohon dengan segala kerendahan hati untuk ayah bunda, Umi Abi, mama papa, silahkan membuka kameranya sehingga kami bisa merasakan kebersamaan ini secara langsung. Sekali lagi silahkan membuka semua kameranya untuk kami dapat melanjutkan penjelasan kurikulum ini secara detail. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon, ada beberapa yang belum dibuka kameranya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah dibuka. Yang belum membuka mohon segera dibuka kameranya sampai acara ini selesai. Syukron, jazakumullah. Umu Aisyah, Ananda Keisha Putri. Ya, syukron, jazakumullah. Tafadoli, Umu Husain melanjutkan. Kita lanjutkan Ummahat dan Aba. Kemudian kita sampai tadi kepada Al-Quran. Di sana ada pembelajaran tilawah, karena tilawah atau qiraah itu yang mengawali pembelajaran ilmu-ilmu yang lain. Ketika kita tidak bisa membaca, kita tidak punya pegangan untuk memulai pembelajaran. Lalu tajwid, jadi tilawah harus dilengkapi dengan tajwid sehingga bacaan sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Tadabbur, di sana ada pembelajaran tadabbur yang insya Allah nanti akan diberikan satu persatu dari surat ke surat sesuai dengan target tahfidnya. Maka nanti kalau seandainya ada mendapati kok pembelajaran tahfidnya lama, kok kenapa di sekolah itu anak saya sudah hafal sekian, kenapa di sini lama? Ya, karena pembelajarannya insya Allah akan dibarengi dengan pembelajaran tadabbur. Kemudian tahfidz dan tahaji. Tahaji ini menjadi ciri khas At-Tibyan. Mungkin Ummahat yang belum pernah melihat At-Tibyan, bukunya kamera. Kembali. Bukunya seperti ini, mungkin Ummahat dan Aba yang belum pernah.
Jadi At-Tibyan ini ciri khasnya adalah tahaji. Jadi mengeja dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau kita zaman kecil dulu ada pembelajaran alif fathah A, alif kasroh I, alif dhamma U. Terus kalau sekarang ini yang sudah muncul ada pembelajaran Baghdadi. Ya. Itu juga mengeja. Sebenarnya ini kan kembali lagi ke pembelajaran zaman dulu. Gitu. Nah, di sini kalau di At-Tibyan pembelajaran tahajinya menggunakan bahasa Arab. Jadi misalnya sedang bertemu atau melihat ada lam komariah, seperti di sini. Lam komariah, di sini disebutkan ini yang berdiri tegak ini namanya apa? Maksudnya hamzah wasal, hamzatu waslin tasqutu waslan. Cara bacanya gimana? Oh, nabda'u biha a. Cara bacanya begitu. Kemudian lam, ini apakah lam syamsiyah atau lam qamariyah? Nah, ini disebutkan. Jadi anak tidak cuma baca, ya, tetapi bisa tahu itu apa. Ini contoh. Tetapi pembelajarannya, ya, insya Allah di Ibtidai Bunda Aisyah akan diawali dengan membaca dulu. Belajar membaca dulu sampai tuntas, karena membaca itu nanti juga akan dijadikan sebagai modal untuk belajar bahasa. Dan kita ada nanti pembelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Nah, jadi tahaji kita taruh nanti setelah mereka sudah bisa baca. Dan ini juga untuk memudahkan proses tahaji. Jadi tahaji bukan hal yang utama. Sebetulnya kalau di dalam konsepnya At-Tibyan, yang utama, target utama adalah itu tadi akhlak Al-Quran. Guru, murid, wali murid semuanya berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah anak bisa membaca dengan baik dan benar. Tahaji adalah wasilah. Tahaji hanya sebagai alat perantara. Maka di sini kami di Ibtidai belajar baca dulu tuntas, nanti baru mereka akan mempelajari tahaji. Dan juga hukum-hukum tajwid lainnya. Kemudian selanjutnya, lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang pondasi ya, ummahat. Pondasi butuh alat belajar. Bagaimana mempelajari pondasi kalau tidak ada alat? Nah, alat belajar kita itu bahasa. Jadi bukan yang lain. Kalau alat yang lain secara fisik mungkin pensil, penghapus. Tetapi tidak akan ada manfaatnya ketika kita tidak bisa bertutur. Kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa menulis. Artinya tidak bisa menggunakan. Punya pensil bagus, harganya mahal. Kan ini juga hal yang umum ya sekarang. Gimana anak-anak itu pensil harus yang mahal. Penghapus harus yang cakep, harus yang gambar ini, gambar ini, gambar ini. Buku juga seperti itu. Nah, itu hanya sebagai pelengkap. Sarana penting, tetapi bukan hal yang paling utama. Karena yang paling utama yang megang pensilnya itu siapa? Ya, kalau bisa megang pensil, siapa yang pegang pensil? Sehingga ketika menggunakan pensil itu bisa menggunakan untuk hal-hal yang manfaat. Nah, alat di dalam belajar ilmu syar'i itu bahasa. Di sini kita merumuskan bahasa yang umum di kita. Jadi nggak usah anak SD kita ajarin belajar bahasa lain. Bahasa lain itu belum. Boleh, kita boleh pelajari bahasa-bahasa yang lain. Masya Allah, luar biasa kalau Allah berikan kelebihan untuk bisa belajar bahasa-bahasa yang lain. Tetapi kita gunakan dulu bahasa yang memang penting dan umum ya kita gunakan. Yaitu yang pertama tentunya bahasa Arab, karena itu adalah lughatul Quran. Tapi mempelajarinya tadi diawali dengan membaca. Nggak bisa langsung belajar bahasa Arab. Sebetulnya nanti akan ada di dalam pelajaran bahasa Arab khusus akan ada pembelajaran sesuai dengan maharoh. Maharoh sima'ah, misalnya mendengar, kemudian mengucapkan, kemudian membaca, menulis. Ya. Tapi ini di dalam teknis pembelajarannya nanti. Jadi akan ada pembelajaran khusus pelajaran bahasa Arab, akan diajarkan bagaimana maharoh sesuai dengan step-stepnya. Tidak bisa anak tiba-tiba disuruh menulis sebelum dia bisa membaca. Apa yang dia tulis? Kalaupun dia menulis, maka dia menulis sesuatu yang dia tidak mengerti maknanya. Berarti itu hanya untuk pelatihan motorik.
Jadi menulis, insya Allah nanti akan ada pelajaran menulis yang anak belum bisa baca apa yang dia tulis, tapi itu lebih kepada untuk pelatihan motorik. Nah, kalau yang ini yang saya maksud pembelajaran bahasa ini ketika anak menulis berarti dia sudah tahu apa yang dia tulis. Kemudian anak akan belajar qawaid, tata bahasa. Begitu juga bahasa Indonesia, anak belajar membaca, menulis, tata bahasa. Inggris juga begitu. Tetapi sekali lagi kembali kepada konsep pembelajaran salaf, ini disampaikan secara satu persatu dan berurutan. Maka kami mohon para ummahat dan aba sabar. Gitu. Kok belum ini, katanya ada bahasa Inggris, kok belum disampaikan? Kok nggak ada pelajaran bahasa Inggris? Maka kami berharap semuanya sabar, insya Allah nanti saya akan paparkan pelajaran apa saja yang disampaikan dari kelas 1 sampai kelas 6 secara global. Kalau secara rincinya itu kan sudah dalam bentuk kurikulum yang tidak mungkin juga saya sampaikan di sini sampai tuntas karena juga waktunya yang tidak memungkinkan. Insya Allah nanti akan diberikan kepada aba ummahat sedikit demi sedikit juga supaya lebih fokus. Karena kalau langsung 1 sampai 6 nanti ummahat dan aba juga lupa. Kalau anaknya sudah kelas 6 nanti lupa apa ya yang dulu mungkin. Nah ini. Nah sekali lagi alat ya, ini penting. Jadi di dalam konsep pembelajaran ibtidai tadi diberikan dasar, ya. Yang kedua alat, ya, dasar dan alat. Kemudian yang selanjutnya ada ekstra atau tambahan, pembelajaran ekstra. Ya. Ada sains, ada keterampilan, dan ada matematika. Ini ekstra. Kenapa matematika dimasukkan di dalam pembelajaran ekstra? Ya, karena matematika itu sebetulnya termasuk kemahiran, ya, berhitung, dan insya Allah yang kami ajarkan nanti di ibtidai tidak sama seperti yang di sekolah-sekolah SD atau SDIT pada umumnya. Matematika rumit. Ini hanya sebagai pembelajaran dasar. Jadi saya sampaikan tadi di awal bahwa ummahat dan aba kami harapkan bisa memahami ini dan mengikhlaskan ketika anak-anak tidak mempelajari semua ilmu yang sekarang dipelajari di sekolah-sekolah secara tuntas. Karena kita memang mengutamakan Al-Quran dan tarbiyah. Jadi aspek tarbiyah ada adab, iman, fikih, dan sirah. Ini utama. Dan insya Allah kalau punya ini kita kaya. Gitu. Jadi tidak usah khawatir. Ya. Nanti insya Allah akan bisa sendiri matematika. Berhitung bisa sendiri. Karena pengalaman kita juga kita belajar matematika sampai tinggi. Balik lagi kalau kita di rumah ngitungnya uang belanja. Jadi sampai yang dipakai itu yang dulu dengan istilah Islam matematika itu tidak dipakai. Tetapi nanti ketika memang gitu. Karena di dalam pembagian ilmu itu ada ilmu yang wajib, ada yang fardu ain. Fardu ain berarti harus diletakkan pada prioritas utama. Gak boleh kita belajar matematika kita gede-gedein matematikanya nyanyi atau apa yang lain kan. Kita jadi harus fardu ain dulu diutamakan. Itu tadi Al-Qur'an, ada iman, fikih, sirah itu utama. Karena ma'rifatul rasul itu fardu ain. Ma'rifatullah fardu ain, ma'rifatul rasul fardu ain, kemudian tata cara ibadah sehari-hari itu juga fardu ain, belajar dan memahami Al-Qur'an itu juga fardu ain. Jangan sampai kita lebih mendahulukan pembelajaran yang lain. Nah, tadi bahasa adalah alatnya. Kemudian yang tambahannya ilmu pengetahuan, alam, sains. Jadi supaya dia menambahkan pengetahuan dan juga menambah iman. Sudah belajar, oh ini Allah Maha Besar, Allah menciptakan apa, maka nanti sains insya Allah akan diberikan lebih banyak kepada praktek, kepada gimana pertumbuhan sesuatu yang kita tanam. Ya tidak jauh berbeda sebetulnya dari SD-SD yang lain, tetapi lebih kepada praktek dan pemahaman, bukan menghafal secara teori nama-nama ini tidak gitu. Nanti insya Allah kalau dia emang sudah besar dan dia butuh belajar itu insya Allah. Kenapa? Karena sains ini yang dimaksudkan mempelajari sains ini adalah sains yang bisa menambahkan keimanannya. Keterampilan yang bisa menunjang keimanannya. Matematika juga seperti itu. Jadi tidak perlu dikupas tuntas
malah nanti sibuk menghafal nama-nama, istilah-istilah sains, tapi lupa kepada penciptanya. Artinya itu. Baik, itu yang kita ajarkan insya Allah di Ibtidai Bunda Aisyah. Ini keluar dulu aja. Ke ini. Apa tabel? Jadi ke yang satu lagi tadi. Yang mana ya? Tiga poin yaitu dasar Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua alatnya yaitu bahasa, membaca, menulis, dan grammar tentunya karena nanti kemahiran bertutur akan dikuatkan dengan kemampuan tata bahasa. Kemudian tadi yang ekstra adalah sains, matematika, dan keterampilan. Insya Allah keterampilan sains ini juga akan disampaikan tidak banyak porsinya. Kemudian kita bisa melihat pada tabel mata pelajaran. Ada muncul enggak? Kapan mata pelajaran tadi disampaikan? Kita bisa lihat di kelas 1, semester 1, seperti mana yang tadi saya sampaikan, bahwa yang menjadi aspek utama memulai pembelajaran adalah Al-Quran. Tarbiyah. Nah, kita tidak melupakan aspek-aspek yang lain yang sebagai alat tadi. Ya, maka di kelas 1, semester 1 kita fokus kepada satu, kita targetkan anak-anak bisa membaca dan menulis dengan benar. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Maka di situ ada pelajaran qiraah dan kitabah, ada pelajaran membaca dan menulis. Dan ini pasangan. Qiraah dan kitabah, membaca dan menulis dengan benar. Karena hari ini terkadang dengan banyaknya mata pelajaran, anak-anak lewat atau miss dari motorik atau kemahiran menulis. Sehingga tulisannya kurang rapi, meskipun sudah kelas 6 SD, atau bahkan sudah SMP atau SMA. Karena buru-buru nulisnya. Ya. Kalau dulu kan kita itu belajar nulis itu kan satu persatu, karena pelajaran kita dulu sedikit. Sedikit sekali dulu kalau SD kelas 1. Jadi lebih bagaimana belajar membaca dan menulis. Nah sekarang kadang-kadang masuk SD dengan mata pelajaran yang sekian banyaknya, apalagi kalau sekolah yang kurikulumnya dipadukan antara SD umum, Dignas dan kurikulum Depak itu tambah banyak. Ya. Kadang-kadang kita dapati anak-anak belum siap sebetulnya untuk mempelajari ilmu, tetapi sudah harus belajar. Jadi berkejaran dengan target kurikulum. Padahal dia belum megang pensilnya saja, kata orang Jawa belum benar gitu ya, belum jejak gitu. Maka menulisnya masih belepotan. Ini kan motorik halus, penting sekali. Membaca juga seperti itu, kita harapkan bisa tuntas di semester 1. Tetapi ummahat dan aba, ya, sekali lagi kami mohon kerjasama juga dan jangan khawatir ketika anak belum tuntas. Karena di proses mulazamah bagaimana guru dan wali murid membersamai murid. Jadi tidak ada istilah kita hanya mempush atau memotivasi anak-anak yang pinter-pinter aja. Gitu. Kita rawat semuanya, gitu, insya Allah. Ini memang menjadi prinsip kami di Bunda Aisyah. Kita merawat semua murid. Tidak ada yang mungkin pintar terus kita bikinkan panggung, kemudian yang nggak pintar kita umpetin namanya, nggak seperti itu. Semuanya insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kita rawat semua. Jadi kok ada yang belum bisa baca atau bisa tapi belum lancar, insya Allah akan dibantu. Karena pembelajaran kita adalah membaca sampai tuntas atau belajar sampai tuntas. Jadi bukan dikejar-kejar target. Ya. Oh ini semester 2, tapi sekali lagi kami juga mohon kerjasama dari para wali. Nah, kemudian pembelajaran tarbiyah ini menjadi aspek dasar, juga dipelajari satu persatu. Tadi ada adab, iman, sirah, dan fikih. Tidak dipelajari dalam satu hari, semua 4 itu enggak. Kita lihat bulan awal, Juli sampai misalnya bulan September, kita khusus mempelajari adab. Juli sampai Desember itu adab aja. Nanti baru bulan Januari sampai bulan April misalnya sampai bulan Februari itu belajar iman. Nanti sisanya di akhir semester belajar
siro. Nanti di antara pelajaran adab ada pelajaran fikih, karena kalau semester 1 kita masukkan fikih dalam bentuk praktek. Karena anak belum bisa baca. Kita nggak bisa memaksa anak menulis doa ini misalnya, atau menulis tata cara berwudu 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini insya Allah bagi yang sudah bisa menulis baru nanti kita akan memberikan pelajaran itu. Tapi yang belum bisa, cukup targetnya adalah bagaimana dia bisa berwudu dengan benar sesuai dengan sunnah. Itu targetnya. Kalau menulis itu akan menjadi lebih mudah ketika dia sudah bisa praktek. Ya kan? Jadi menulis akan menjadi pengalaman yang menarik ketika dia paham apa yang dia tulis. Oh iya kan, ketika belajar wudu waktu itu yang pertama kita kerjakan adalah berniat, kemudian membaca basmalah, kemudian berkumur, itu kan ditulis nanti oleh anak-anak. Oh iya, tahu. Jadi dia akan menulis sesuatu yang sudah dia paham. Nah, kemudian di semester 2, di situ ada pelajaran masih dengan pelajaran tarbiyah, tetapi kita lihat ada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita ingat tadi bahwa anak di semester 1 sudah belajar alat membaca dan menulis. Maka diharapkan pada semester 2 mereka sudah bisa membaca dan menulis, maka ada pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan di sana ada pelajaran menulis, kemudian menceritakan kembali ya, kemahiran bertutur, kemahiran menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, ini kan kalau sudah punya alat membaca dan menulis akan menjadi lebih mudah. Tetapi di Ibtidai kami konten pelajaran bahasa Indonesia ini nanti kontennya adalah konten yang mendukung program aspek utama yaitu tarbiyah. Jadi kontennya kita tidak menggunakan buku-buku yang ada. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kami semua bisa menyusunnya. Jadi konten tarbiyah apa tadi? Adab, iman, fikih, sirah. Itu masuk di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi tetap disampaikan berurutan. Misalnya bulan sekian sampai sekian apa. Nah, di sini kan dia sudah bisa menulis. Jadi kemahiran berbahasa tetapi kontennya adalah tarbiyah. Nah, ini mudah-mudahan akan membantu kemahiran berbahasa anak agar dia mampu satu menambah ilmunya secara syar'i, yang kedua bisa menambah atau meningkatkan kemahiran berbahasa. Karena hari-hari ini juga kita melihat anak-anak bahasanya kebanyakan main HP barangkali. Jadi dia bacaannya itu dengan bahasa-bahasa yang sebetulnya tidak sesuai dengan tata bahasa yang benar. Karena keseringan baca-baca mungkin kisah-kisah atau story-story atau konten-konten yang ada di HP yang tidak mendukung kemahiran berbahasa. Mudah-mudahan ini satu paket. Jadi mereka belajar berbahasa, tetapi juga belajar tarbiyah. Kemudian tadi saya sampaikan ada tahaji. Jadi ketika dia sudah bisa membaca dan menulis, baru dia belajar tahaji. Dan tahfidz yang diiringi dengan pembelajaran tadabur. Kenapa di semester 1 tidak ada tadabur? Karena saya yakin anak-anak yang masuk ke sini sudah punya bekal hafalan. Jadi di semester 1 kita fokus ke murojaah. Murojaah hafalannya. Makanya nanti insya Allah di 4 hari besok akan dites hafalannya sampai mana yang sudah benar-benar dihafalkan. Itu untuk semester 2. Ada juga pelajaran bahasa Arab. Insya Allah pelajaran bahasa Arab ini melanjutkan dari kemahiran qiraah dan kitabah. Kalau tadi di semester 1 mereka menulis atau kitabah tanpa makna karena baru pelatihan motorik halus, nanti di semester 2 insya Allah pelajaran bahasa Arab ini lebih kepada menulis sesuatu yang mereka paham dan mereka tahu ejaannya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kayak dikte. Jadi mereka paham. Misalnya kan mereka sudah punya alat nih membaca. Kita kenalkan kosakata. Misalnya contoh kitabun, tolasatun, kursiun. Kita kenalkan. Ini nama-nama benda dalam bahasa Arab. Kita kenalkan namanya, kemudian kita berikan contoh cara mengucapkannya. Lalu anak-anak menirukan. Kemudian kita tulis tulisannya di papan tulis dan anak bisa membaca. Karena itu tadi modal dia sudah mendengar dari
contoh guru. Dia bisa membaca tulisan itu dan dia ingat huruf-hurufnya, ya, dan dia membacanya dengan makna, bukan tanpa makna. Dia ketika dia membaca tulisan tolasatun di papan tulis atau di kartu, ya insya Allah nanti pembelajarannya juga akan dibantu selain dengan menggunakan papan tulis, kita juga menggunakan flashcard dan lain sebagainya, poster. Jadi ketika melihat tulisan itu dia paham. Kan bahasa itu begitu. Ketika disebutkan sesuatu, ketika pikiran kita membayangkan sesuatu itu artinya kita paham. Tapi kalau enggak, berarti kita membaca tanpa makna. Apa yang dimaksud? Ya. Kita hanya bisa membaca. Bakso misalnya, kan anak-anak suka kadang di jalan-jalan itu lihat tulisan baca. Bakso. Kalau nggak tahu bakso, dia tidak membacanya dengan senang gitu. Kalau nggak tahu, tapi kalau tahu kan dia senang. Umi bakso gitu, itu contoh. Begitu juga dengan bahasa Arab. Ketika kita sudah mencontohkan, menunjukkan bendanya, ini tolasa, hadhihi tolasa misalnya. Dia akan melihat, oh tolasa. Kemudian kita tulis tolasa, dia akan bisa baca karena dia sudah mendengar. Lalu dia bisa menulisnya di buku dengan makna juga. Tolasa. Lalu ketika ditutup bukunya, dia bisa menulis tanpa melihat. Nah ini target kita di bahasa Arab kelas 1 semester 2, insya Allah. Kemudian kita lanjutkan di kelas 2, di sana aspek tarbiyah tetap tidak kita tinggalkan. Kelas 2, kemudian kelas 3, kelas 2 semester 1 dan 2 itu sama yang dipelajari. Ini lanjutan dari pembelajaran. Kalau tarbiyah berarti lanjutan yang tadi. Kemudian yang beda di sini adalah tilawah. Sudah bisa baca, Ustazah kok masih ada pelajaran tilawah? Karena ini penting. Tilawah ini penting satu untuk melatih fashahatul lisan. Kalau dia bisa baca saja, hanya apa yang ada di dalam sini, at-tibyan, ini tidak mencakup semua isi Al-Quran. Jadi sedikit yang di sini contoh-contohnya. Maka anak harus tilawah sampai tuntas, sampai hatam, karena mungkin dia belajar mat tabi'i, tapi praktik yang ada di buku dia sudah bisa. Ketika pindah di Quran, namanya anak ini kan beda, fokus penglihatan, kemudian bentuk tulisan, kan nggak seperti kita orang dewasa. Kalau anak ganti bentuk tulisan saja sudah mungkin kadang buyar gitu. Nah, jadi dia harus dilatih. Fashahatul lisan itu adalah dengan memperbanyak tilawah. Dengan memperbanyak membaca. Sehingga dia tahu seluk-beluk di dalam Al-Quran itu kan banyak. Macam-macam. Ternyata bacaannya begini. Ini caranya gini. Oh ini bentuknya gini. Dan agar kata-kata di dalam Al-Quran itu familiar. Karena sering tilawah. Insya Allah nanti akan memudahkan ketika dia menghafal. Nah, tetapi di kelas 2 juga kami sudah memberikan pembelajaran tahfidz. Tapi dengan metode talaki. Karena dia belum tuntas tilawah. Jadi tidak dibaca sendiri. Nanti disetorin ya. Tidak seperti itu. Tetap dia harus tilawah dulu sampai tuntas. Karena ada orang bisa menghafal dengan metode tilawah. Atau dia bacaannya bagus. Dia bisa menghafal dengan metode talaki. Kan guru membaca, murid menirukan. Guru membaca, murid menirukan. Ketika dia membaca atau menghafal juz yang tadi ditalaki, dia bisa dengan baik. Karena dia menirukan. Tapi ketika dia baca sendiri, salah panjang pendeknya. Atau dia tahsinnya sudah bagus sebetulnya. Hurufnya, makharijul hurufnya, Masya Allah bagus. Tapi ketika tilawah, rupanya ada panjang pendek yang salah. Kenapa itu terjadi? Karena tidak familiar kata-kata itu di telinganya. Jadi belum di-save di sini. Kan tilawah itu bagaimana kita kemahiran harus cepat mengganti lidah kita pada posisi-posisi itu, kemudian tahu intonasi baca ketika waqaf, intonasi baca ayat seperti ini. Itu. Nah, insya Allah dengan memperbaiki tilawah, dan ini nanti mohon dibantu juga oleh ummahat dan abah di rumah. Jangan putus asa atau jangan misalnya bosen untuk menyimak bacaan santri. Insya Allah nanti akan ada blanko checklist di rumah juga, karena 30 juz kalau cuma di sekolah nggak selesai. Tayyib, ada pembelajaran tadi tahfidz ya dengan talaki.
Karena kalau tahfidz, karena dia belum tuntas tilawah, kalau belum ditalaki, khawatir nanti ada bacaan yang salah. Karena kalau sudah dihafalin, susah benerinnya. Susah sekali. Ya. Saya itu di RQ2 menyimak hafalan anak-anak yang mungkin sudah punya hafalan dari pondok sebelumnya atau dari rumahnya. Itu kalau salah, itu susah gantinya. Karena sudah masuk, apalagi hafalan kecil, hafalan waktu kecil. Kayak kan kalau belajar di waktu kecil kan bagian mengukir di atas batu. Jadi susah hapusnya. Jadi ketika dia menghafalnya itu waktu masih kecil, juz 30, juz 29, ada yang salah. Itu masuk RQ2 berkali-kali dibenerin juga masih seperti itu. Sulit. Karena Masya Allah, memang benar belajar di waktu kecil itu bagian mengukir di atas batu. Memang yang baik maupun yang buruk itu benar-benar sulit. Maka mudah-mudahan ini awal ya kita bagaimana menanamkan atau membekali anak-anak kita sejak dini supaya yang tertanam adalah hal-hal yang baik. Baik, di kelas 2 semester 1 dan 2 sama. Kemudian di kelas 3 di sana ada tajwid. Kita harapkan sudah tilawah tuntas baru kita memberikan pelajaran tajwid secara teori dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karena sebetulnya tadi di tahaji sudah ada tajwid. Nanti akan di sana ada misalnya ikhfa, tapi dengan bahasa Arab. Jadi lebih kepada hafalan aja. Walaupun tadi kita sudah berusaha di awal bacanya harus benar dulu. Baru tahaji. Baru belajar tajwid. Mudah-mudahan ini akan membantu. Karena nalar kalau sudah kelas 3 itu lebih bisa diajak berpikir. Teori tajwid. Kalau masih kelas 1 belum. Masih sifatnya masih mendengar, menirukan. Gitu. Kemudian yang lain-lain sama, ya, masih dengan bahasa Indonesia, konten tarbiyah, ya. Bahasa Arab juga masih melanjutkan pembelajaran tadi, kemahiran bertutur, kemahiran menambah kosakata, kemahiran membaca dan menulis. Beda ya Ummahat, kalau kita sudah bisa baca tapi belum pernah membaca buku bahasa Arab juga beda. Intonasinya beda sama baca Quran. Gitu. Jadi ini di pelajaran bahasa Arab insya Allah akan dipelajari. Kemudian baru insya Allah di kelas 4 ada pelajaran bahasa Inggris. 4, 5, 6. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, katanya ada bahasa Inggrisnya. Kok nggak ada? Ya, baru sekolah berapa hari? Baru berapa hari? Katanya Ustaz ada bahasa Inggrisnya gitu. Kok nggak ada? Gimana sih? Padahal kan bahasa Inggris itu penting misalnya. Ya. Nah, baru di kelas 4. Kenapa? Karena memang kita memberikan pembelajaran itu tadi satu per satu. Supaya anak-anak nggak bingung. Insya Allah sudah bisa bahasa Arab, mempelajari bahasa Inggris akan menjadi lebih mudah. Yang kita harapkan bisa bahasa Arab itu artinya ya bukan bisa kayak masyayikh, enggak. Tetapi insya Allah lah ketika dia menemukan tulisan bahasa Arab yang sederhana, dia tahu maksudnya. Ketika dia ditanya dengan bahasa Arab yang sederhana, dia juga tahu maksudnya. Dan dia juga bisa menuliskan imla ya kalau bahasa istilah Indonesia, bahasa Arabnya imla. Dictation ya kalau bahasa Inggris. Nah, kita lihat di kelas 4, 5, 6 dia akan belajar bahasa Inggris pun bertahap. Dari mendengar, menirukan, membaca, menulis, itu step mempelajari bahasa. Jangan buru-buru, harus bisa ngomong. Ngomong tapi nggak tahu tulisannya. Ya ada juga kan gitu. Anak-anak kita kenapa bisa bahasa Indonesia? Kan itu hebat banget ya bisa bahasa Indonesia dari kecil, emang orang Indonesia gitu. Itu cara belajarnya kayak gimana? Ya karena dia mendengar. Begitu juga dengan yang sehari-harinya orang tuanya ngomong bahasa Arab atau bahasa Inggris. Dia bisa ngomong. Tapi apakah dia bisa nulisnya? Nggak bisa. Masih kecil kan. Jadi ini beda. Kemahiran mendengar lebih dahulu. Kemahiran menirukan, membaca, baru menulis. Ini juga akan disampaikan berurutan insya Allah. Dan juga di dalam pelajaran bahasa Inggris, itu nanti akan di semester di kelas 4, 5, 6 juga insya Allah akan dimasukkan konten tarbiyah. Jadi kan ini sudah nggak ada pelajaran bahasa Indonesia di 4, 5, 6. Hanya ada 2 bahasa, Inggris dan Arab.
Nah, itu nanti masih di dalam pembelajaran bahasa tapi dengan konten tarbiyah. Adab, iman, fikih, sirroh. 4 itu. Jadi belajar bahasa Inggris tapi kontennya tarbiyah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Begitu juga dengan matematika, ini kita bawa terus sebetulnya sampai kelas 6 meskipun porsinya sedikit. Porsinya sedikit. Nanti ada, insya Allah anak kita nggak ketinggalan, kenal kok angka 1 sampai 100, bisa menghitung uang gitu ya. Kemudian bisa menulis angka, bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, insya Allah bisa, nanti akan dibagi. Jadi memang pelan-pelan belajarnya karena hanya porsi sedikit. Kalau di sekolah-sekolah kan mungkin porsi matematika porsi banyak. Yang 1 pekan itu banyak. Karena memang matematika tuh harus berlatih terus. Sebenarnya kan belajar matematika ini sama grammar ini hampir mirip. Setiap hari harus dipelajari. Gitu. Tapi karena kita ada pelajaran-pelajaran lain yang lebih kita fokuskan, maka matematika adalah menjadi pelajaran tambahan yang jelas insya Allah matematika dasar dipelajari. Ya. Jadi penjumlahan, dari mengenal angka, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga yang lain-lain, misalnya menghitung ruang, dan lain-lain, itu insya Allah akan dipelajari secara sederhana dan berbarengan insya Allah dengan praktek. Seperti juga sains. Keterampilan juga ini insya Allah akan diberikan sedikit-sedikit. Ya. Jadi keterampilan, misalnya kalau dari kecil kan yang bagaimana memancing, menstimulasi motorik halusnya, sensoriknya, kemudian nanti meningkat sampai besar. Mudah-mudahan di kelas 6 sudah mempunyai keterampilan dasar, sehingga nanti ketika dia masuk pesantren, dia nggak ketinggalan. Bisa mencuci baju misalnya. Ini kita mengharapkan bagaimana kerjasama juga dari ayah bunda di rumah. Insya Allah itu cukup. Mudah-mudahan cukup. Nanti kalau ada pertanyaan bisa mungkin kami jelaskan lagi. Demikian dari kami. Apa yang baik datang dari Allah SWT, apa yang kurang dari kelemahan dan keterbatasan kami di dalam menyusun kurikulum ini. Dan kami juga sangat berharap masukan dari ayah bunda semuanya, yang saya yakin ayah bunda semuanya punya pengalaman yang jauh lebih baik dari saya di dalam proses pembelajaran anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Kita adalah satu tim, harus kita ingat, kita adalah satu tim, maka komunikasi di antara kita harus diatur dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa bersinergi dengan baik di dalam mewujudkan visi dan misi Ibtidaiyah Bunda Aisyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا